Dalam istilah Arab, sistem politik Islam sering dikenal dengan sebutan siyasah syar'iyyah. Sistem politik Islam itu sendiri adalah ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam, di mana kewenangan penguasa dalam mengatur kepentingan umum sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah umum yang berlaku. Terdapat 3 pendapat umat Islam dalam memandang kedudukan sistem politik dalam pandangan syariat Islam. Yang pertama, Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga juga memuat sistem ketatanegaraan. Fikih siyasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Islam tidak mengatur ketatanegaraan. Muhammad adalah Rasul yang tidak bertugas untuk mendirikan atau memimpin suatu negara. Dan yang terakhir, dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Islam. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Keharusan menepati janji. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Mengupayakan peredaran harta dalam seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup sistem politik Islam atau siyasah Islamiyah. Secara garis besar, objek pembahasan sistem politik Islam meliputi yang pertama, siyasah dusturiyah. Dalam fikih modern disebut dengan hukum tata negara. Yang kedua, siyasah dauliyah. Biasa disebut dengan hukum internasional atau hukum dalam hubungan antar bangsa. Yang ketiga, siyasah maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah antara lain: persoalan imamah, persoalan rakyat, persoalan baiat, persoalan waliul ahdi, yaitu pemimpin atau khilafah, persoalan perwakilan rakyat atau ahlul halli wal aqdi, dan wizarah atau kementerian. Sedangkan dasar-dasar siyasah dauliyah antara lain: mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, mengembangkan toleransi, mewujudkan kerjasama kemanusiaan, menghargai kebebasan atau kemerdekaan,
dan mewujudkan perilaku moral yang baik. Siyasah maliyah meliputi pembahasan yang pertama, prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta. Yang kedua, tanggung jawab sosial dalam masalah harta. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, usyri. Dan yang terakhir, aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Kontribusi umat Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam. Sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI, termasuk menerima Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam di Indonesia telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik kenegaraan atau pemilu, pilkada, dan lain-lain.